Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang kami hormati Ketua Himpana Banyumas Bapak Susilo, yang kami hormati rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Himpana rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan, kesempatan, keafiatan. Khususnya nikmat terbesar adalah taufik dan hidayahnya. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis zikir, dalam majelis ilmu, di dalam rangka untuk litta'abbud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, terkadang kita menganggap bahwa duduk di majelis ilmu itu hanya sekedar untuk mengambil ilmu, terus kita catat, pulang, dapat ilmu, catatan, sudah. Tetapi sesungguhnya ada faedah yang sangat besar sekali di dalam majelis ilmu tersebut. Selain memang kita mendapatkan ilmu tersebut. Apa saja faedahnya? Banyak ulama yang mengatakan orang yang duduk di majelis ilmu, yakni sebagaimana Nabi SAW mengatakan innal malaikata tada'u ajnihataha ridhan bima yasna, ay ridhan bima yatlub. Para malaikat mengepangkan sayapnya, ada 60.000 sayap malaikat katanya di sana, dan mereka ridha dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kita mendapatkan faedah pertama adalah keberkahan, selain memang ilmu itu sendiri. Yang kedua, orang yang sering duduk di majelis ilmu adalah orang yang mengistirahatkan hatinya sejenak dari kesibukan dunia. Artinya, kalau di luar majelis ilmu, terkadang yang kita bahas ini, ya kalau anak muda biasanya bahas bola, okay. Bahas napa malih Pak? Banyak yang dibahas, yang kaitannya dengan keduniaan. Tetapi ketika kita duduk di majelis ilmu, ini akan menenteramkan hati, karena hati itu beristirahat sejenak dari membahas dunia. Adapun kalau membahas dunia di majelis ilmu adalah kemaslahatannya untuk dirinya dan akhiratnya pastinya. Yang ketiga, selain mengistirahatkan hati, juga orang yang duduk di majelis ilmu ini mutmainnan nafs, jiwanya tenang. Wa murtahal bal, pikirannya itu plong. Karena ada solusi-solusi ilmu di dalam majelis zikir tersebut.
Ada solusi kehidupan di dalam majelis ilmu tersebut. Dan begitu banyak faedah-faedah yang lain yang bisa kita dapatkan di dalam majelis ilmu. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, fisik kita, badan kita ini membutuhkan makan sehari fil yaum marrah au marratain. Sekali, maksimal 3 kali lah. Ya, kalau Imam Ahmad katakan sekali sampai 2 kali kita butuh makanan untuk fisik kita. Tetapi ada juga yang disebut dengan jiwa ruh kita, hati kita. Ini membutuhkan makanan juga sama seperti fisik. Jadi hati kita ini membutuhkan makan sama sebagaimana fisik. Dan hati kita, jiwa kita membutuhkan makanan itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sebanyak tarikan napas yang keluar dari tenggorokan dan hidung kita. Sangat banyak sekali. Jenengan pernah menghitung dalam kurun waktu 5 menit berapa kali tarikan napas yang kita tarik selama 5 menit? Mboten pernah menghitung nggih. Kenapa? Ya karena hal itu kadang kita sepelekan, remeh gitu. Padahal ini nikmat yang besar untuk ditadabburi. Coba berapa banyak orang yang meninggal dunia karena kekurangan oksigen di masa Covid kemarin, sehingga oksigen per tabung itu yang tadinya harganya sekian jadi melonjak jauh harganya. Begitu mahal oksigen, ya. Kalau Allah sudah cabut dengan caranya. Ya bisa jadi Allah cabut memang kemarin di masa Covid itu kan. Dicabut dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita membutuhkan oksigen sampai harus beli sekian juta, rumah sakit sana sini kekurangan. Akhirnya apa? Nyari di mana-mana sampai keluar kota. Di sana juga nggak mau menjual karena apa? Kekurangan juga. La haula wala quwata illa billah. Ini baru oksigen, Pak. Ya. Belum lagi yang lain-lain, nikmat yang begitu banyak. Pernah nggak ibu-ibu sambil di dapur, sambil mentadabburi bahwa beras yang kita masak itu berapa butir sehari itu? Pernah nggak kira-kira? Pernah kita tadabburi? Nggak pernah. Air, banyu, bening nih, yang setiap hari kita minum tuh berapa liter yang jenengan minum dalam sehari dan berapa keluar? Gak pernah hitung, Pak. Itu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dengan membahas ya ayat-ayat Allah yang terbentang baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam alam yang Allah ciptakan ini akan mendekatkan, mentakarubkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas maha besarnya Allah ciptaannya, ya. Dan ini dalil ihtira, ya, bahwa sesungguhnya kita bisa melihat dari Al-Qur'an yang kita baca ataupun dari alam sekitar atau dari apa-apa yang ada di lingkungan kita, ini semua tidak lain tidak bukan atas kekuasaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk selalu bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada kanjeng Nabi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersalawat. Barang siapa, katanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersalawat hina yusbih ashran, di pagi hari 10 kali, wahina yumsi ashran, 10 kali di sore hari, maka orang-orang yang bersolawat membaca 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, berarti 20 kali dalam sehari semalam. Orang ini akan mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Mereka akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Ini kata Nabi SAW. Bersolawat 10 kali dalam waktu pagi itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Mboten mengeluarkan energi yang besar. Cukup dengan Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Cukup begitu saja. Itu tidak menghabiskan energi dan waktu yang banyak. Jenengan yang mungkin rumahnya paling jauh di mana, Pak? Di sini. Purbalingga nggih. Purbalingga, Purwokerto, Karangsalam, ujung malah ini ya. Purbalingga, Karangsalam. Jenengan coba bersolawat lagi nyetir sambil bersolawat. Masya Allah, itu kira-kira berapa ratus kali solawat yang jenengan bisa baca? Nggih? Jadi kalau hanya membaca 10 kali enteng. Ya.
Apa maning? Maaf ya, Nabi katakan hina yusbih, paginya 10, asyran, wa hina yumsi, sore ini 10. Nabi mboten nyebutkan angka yang fantastis, yang banyak, 10 kali saja. Bahkan kalau dalam zikir pagi petang itu kan ada tahlil yang kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata para ulama, kalau jenengan malas cukup paginya baca sekali, sorene baca sekali. Tapi kalau jenengan luang waktu nih, nggak ngapa-ngapain, ya daripada wasting time, okay? Menghabis-habiskan waktu dengan kegiatan yang tidak produktif, maka bacalah la ilaha illallah 10 kali. Pagi dan sore. Kalau jenengan lagi nggak malas katanya gitu. Ya. Minimal sekali. Bahkan ada juga zikir astaghfirullah wa atubu ilaih hina yusbih mi'ata marrah. Kalau pagi hari jenengan disuruh baca 100 kali. Wa hina yumsi mi'ata marrah. Kalau sore hari disuruh baca 100 kali, berarti sehari semalam pinten? 200 kali. Saged mboten, Pak? Saged. Wong Purbalingga sini saja tadi kalau astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu sudah 100 kali, Bu. Ya, makanya ada pertanyaan dari jamaah Ustadz, saya kalau membaca rangkaian zikir pagi petang itu ada memang zikir yang panjang yang tidak bisa saya hafal, sehingga saya harus membaca. Ya, nah sedangkan kami kalau di waktu pagi itu rempong, kegiatannya akeh, harus ngantar anak, harus nyiapkan bapak mau berangkat ke kantor, harus ini itu, sehingga ketika kami membaca zikir pagi itu tidak tuntas. Bagaimana caranya biar produktif sehingga kita mampu membaca zikir pagi di waktu pagi dan tidak keteteran. Caranya mudah. Baca yang jenengan dari zikir-zikir, rangkaian zikir pagi petang itu yang tidak jenengan hafal boleh dibaca, diprioritaskan. Agak dipercepat. Ya. Nanti bagian zikir-zikir sing mudah, pendek, dan bisa disambi, itu boleh. Boleh dibaca di luar aktivitas jenengan membaca zikir. Jadi boleh disambi. Semisal jenengan sambil nganter anak naik motor, nopo naik mobil, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini kalau pulang dari nganter anak udah 100 kali tuh. Bisa disambi seperti itu. Ini memudahkan kita. Jadi mboten saklek harus duduk, harus selesai sekian. Ya syukur-syukur bisa. Idealnya kan kepenak jadi lebih khusyuk. Itu nggih. Tapi bukan berarti terus kita menyambi dengan kegiatan kita itu tidak boleh, boleh. Kadang saya subuh misal karena harus mengajar Al-Qur'an, harus menyimak orang yang membaca Quran, jadi saya baca zikir pagi, kalau belum ada yang maju menyimak, saya baca yang panjang-panjang. Itu biasanya selesai yang panjang-panjang, tinggal nanti sisanya yang mungkin pendek dan banyak. Pendek dan banyak, dan ini biasa kita sudah hafal. Nah setelah itu baru ada orang yang menyimak sampai syuruk. Setelah syuruk baru nanti saya sambil ngantar anak baca zikir tadi. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Anak kita dengar, oh bapaknya zikir. Ibunya dengar, anaknya dengar, ibunya zikir. Mbahnya zikir, kakungnya zikir. Ini menjadi tarbiyah li abnaina, untuk anak-anak kita. Ini menjadi tarbiyah yang baik untuk anak-anak kita. Oh, mbah saya kalau nganterin anak itu tidak luput dari zikir sholawat. Itu yang dikenang oleh anak. Jadi anak cucu kita tidak kenang. Jenengan bisa dangdut, jenengan bisa apa, itu malah nggak terkenang. Ya, anak itu akan nanti pada satu titik ya, oh mbah dulu rajin zikir. Ketika mungkin kita sudah tidak ada, ketika kita sudah tiada, maka ini adalah bagian dari tarbiyah li abnaina untuk anak cucu kita. Insyaallah dengan kebiasaan zikir ini Allah berikan kita nanti selalu taufik dan hidayahnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir.
Karena zikir ini ketika diperbanyak, Allah akan mengingat kita. Perbanyaklah zikir, zikron katsira, dengan zikir yang banyak. Agar nopo? La'allakum tuflihun, agar panjenengan sukses. Ini bahasa Quran. Nek puasa, ayat kalimat terakhir ini apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Lah iya. Ayat Qisas juga akhirnya agar apa? Agar kita bertakwa. Ya, karena takwa ini adalah tujuan dan hasil dari ketaatan kita. Adapun zikir, kenapa tuflihun? Orang tuflihun ini pasti adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang sukses pasti adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang banyak zikir ini otomatis dia adalah orang yang bertakwa, orang yang ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang mengingat Allah dikala dia berdiri nopo duduk, ini selalu ingat Allah. Dimanapun dia berada selalu mengingat Allah. Ulama fikih mengambil dalil ini sebagai dalil bagi orang yang tidak mampu berdiri dikala sholatnya, maka dia boleh duduk. Ya, boleh duduk. Karena sholat ini juga termasuk zikir. Subhanallah. Nah ini, mari Bapak Ibu jamaah Himpana Banyumas rahimani wa rahimakumullah. Kita ini kan sudah masuk di bulan Zulqa'dah, bahkan sudah akhir ya. Akhir ini sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Sesuai dengan tema yang diberikan hari ini, temanya adalah yakni 4 bulan haram. Ya, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 30. Surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim ya fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiri. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ini mengatakan bilangan bulan di sisi Allah itu ialah 12 bulan. Pinten? 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan engkau menzalimi dirimu di dalam bulan yang 4 itu. Maksud para 4 bulan di sini arba'atun hurum adalah sebagaimana sabda Nabi. Nabi SAW bersabda, Az-zamanu qad istadaraka hay'ati yauma khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Ya, di dalamnya ada 4 bulan. Salasatun mutawalliyat, yakni 1 Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satunya apa? Rajab. Jadi 4 bulan haram niku ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan haram. Ada yang bertanya, bulan haram niku artinya apa? Bulan mulia. Para ulama mengatakan, barang siapa yang dia sadar dengan kedatangan bulan haram lantas dia beribadah kepada Allah. Seperti di bulan Zulqa'dah, ya mengeksiskan sunnah-sunnah yang sudah ada, mboten membuat-buat sunnah sing baru, mboten, tapi membuat yakni motivasi kita lebih tinggi, giroh kita lebih kuat untuk beribadah. Apa yang dilakukan? Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Nabi, memperbanyak sedekah. Semua amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ini diperbanyak. Kapan? Di bulan-bulan haram. Nah ini, apalagi di bulan Zulqa'dah hari ini. Jenengan memberikan sedekah di bulan Zulqa'dah dengan di bulan yang bukan bulan haram, berbeda pahalanya. Ini kata para ulama. Ngeten, ya, karena kita tahu, oh ini kan bulan mulia. Mari kita termotivasi berlomba-lomba untuk melakukan
kebaikan ibadah. Insya Allah pahalanya berbeda dengan bulan di luar bulan haram. Jelas betul? Apa saja ibadah itu? Pertanyaannya. Kalau di bulan Zulqa'dah memang tidak ada yang secara khusus. Secara umum saja. Nopo saja tadi. Zikir kepada Allah, berbanyak tahmid, takdis. Tahmid niki alhamdulillah. Takdis nopo? Takdis ini sami dengan tasbih. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Nopo malih? Tahlil. La ilaha illallah. Perbanyak zikir-zikir niki Pak. Jangan sampai kita wasting time. Jangan sampai kita membuang-buang waktu. Kadang kalau kita buka HP nonton YouTube bisa 1 jam 2 jam nggih Pak. Ibu lebih. Zikir tidak bisa sejam. Ngaji tidak bisa 2 jam. Ya, apalagi kalau sholat. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah, di antara ciri matinya hati adalah ketika orang tidak mau berlama-lama di dalam sholatnya. Jadi kalau sholat kepinginnya cepat-cepat selesai Pak Bu. Apalagi apa maning ibu kalau ditunggu mau arisan. Agak cepat ya Bu, ya langsung sholatin apa? Kilat khusus. Nah, lagi ditunggu sih. Nah, apa maning mau pelesiran gitu ya. Lah. Di antara ciri hati yang mati adalah orang yang tidak mau berlama-lama di dalam sujudnya, rukuknya, sholatnya. Dia kepingin cepat-cepat selesai. Lah setelah selesai sholat emang mau ngapain sih? Hah? Habis sholat dodolan HP. Lah sekarang kan begitu Pak. Bangun tidur yang dicari apa? HP. Mau tidur yang dicari apa? HP. Lah iya. Sekarang begitu. Ya. Bahkan ketika harusnya waktu zikir kita setelah sholat berjamaah itu harus kita berzikir kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 33 kali. Lah sekarang yang dipencet nopo Pak? HP. Lo banyak. Ya ini waqi'ul yaum. Realitas kaum muslimin hari ini. Hari ini lebih mementingkan HP daripada zikir kepada Allah. Makanya sering saya katakan kita hari ini kalau untuk yang sifatnya hawa nafsu kita luangkan waktu. Tapi kalau yang sifatnya ibadah, ta'abbud, ibadah kepada Allah, kita tidak meluangkan waktu tapi sisa-sisa waktu, Pak. Pokoknya sisa-sisa waktu. Makanya kalau ada orang ngaji, alasannya nopo, loh daripada orang ngapa-ngapa, ini saya sebel banget Bu. Beneran, kalau alasannya daripada di rumah orang ngapa-ngapa, mending ngaji. Loh emang ngaji itu apa sih? Lah iya kan? Majelis ilmu ini kita luangkan waktu bukan karena alasannya daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Tapi memang kita meluangkan waktu sengaja. Karena ngaji ini kata Imam Abu Hanifah, ya mazhab Hanafi ya. Imam Abu Hanifah pencetus mazhab Hanafiyah, Imam Abu Hanifah itu. Beliau mengatakan kewajiban menuntut ilmu ini sebanding dengan kewajiban sholat. Kita menuntut ilmu syar'i ini sebanding dengan kewajiban apa? Sholat. Jadi kalau jenengan boten sholat, pripun perasaannya Pak? Boten kepenak. Lah sama halnya dengan ketika kita tidak menuntut ilmu. Jadi tidak ada alasan daripada orang ngapa-ngapa gitu loh. Tapi kenapa? Kalau ditanya kenapa ngaji? Karena kebutuhan kami. Kami butuh ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, luang waktu kami ini akan dihisap nanti di hari kiamat. Allah kasih waktu kita sekian. Ada yang umurnya hampir seabad. Ya. Ada yang 60, 70, 80, 90. Bayangkan. Itu semua ada hisapnya nanti. Di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari di kiamat. Jadi monggo Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita betul-betul khususkan niat kita kalau kita duduk di majelis ilmu, semoga Allah memberikan kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat sehingga melancarkan kehidupan kita di dunia wal akhirah, fid dunya wal
akhirah. Dan yang kedua, Allah berikan keberkahan, ketenangan hati karena ilmu yang kita tuntut insyaallah. Jadi di bulan haram pada umumnya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab disuruh perbanyak zikir. Zikir nopo? Bebas mawon, terserah panjenengan. Kecuali ada nas khusus misalnya. Sebagaimana Al-Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya, wa qala Ibnu Abbasin wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin. Bahwa Ibnu Abbas mengatakan, sebutlah nama Allah, wadhkurullah, berzikirlah. Kapan? Fi ayyamin ma'lumat. Kapan itu fi ayyamin ma'lumat? 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini kan kita sudah akhir Zulqa'dah. Nanti kalau sudah masuk tanggal 1 Syawal, 1 Zulhijjah, hilal Zulhijjah nampak tanggal 1-nya, maka di sana kita mulai memperbanyak zikir. Zikir apa? Terkhusus. Nah, ini terkhusus. Apa saja? Kata beliau Ibnu Abbas, wal ayyamil ma'dudat, dan juga zikir ini kita sebut, kita ucapkan di hari-hari ayyamil ma'dudat. Maksudnya ayyamit tasyrik, hari-hari tasyrik, di mana kita tidak boleh berpuasa di hari itu, lantas kita perbanyak zikir kepada Allah. Contohnya mana? Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Adapun Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suqi, beliau keluar ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok. Fi ayyamil ashr, di 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi beliau ke pasar, anggap beliau mungkin sama seperti kita. Lagi keluar ke pasar Cerme, ke pasar Wage dan sebagainya yang dekat-dekat sini, nggih. Nah, sembari beliau itu yukabbirani, sambil bertakbir. Sambil napa? Bertakbir. Kapan itu? 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi sunnahnya mulai dari tanggal 1, kata para ulama, sampai ya tanggal 10 itu sunnah bertakbir. Ya, ini dicontohkan oleh siapa? Abu Hurairah, Ibnu Umar, sahabat ya mulia, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan qadarullah, ya, orang-orang yang di sekeliling beliau itu ikut bertakbir di pasar. Orang-orang yang di samping-samping beliau ini ikut bertakbir. Coba nanti contohkan Pak, dicontoh ya, dipraktekkan nanti sampai pasar Wage, Allahu Akbar gitu ya. Bisa gitu nggih? Ya tidak teriak. Nanti kalau kita teriak-teriak malah aneh gitu ya. Iya bahaya, mbok dikira ODGJ kan repot. Nah, ini kayaknya baru lepas dari ini gitu. Nah, enggak. Ya. Ya, kalau konteks kita beda mungkin dengan konteks zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau kita hari ini, jangankan takbir suaranya, Pak, bulan Ramadan saja itu banyak yang tidak puasa. Wah, sing ora puasa Pak. Saya sering ke pasar itu kalau mau beli kebutuhan pokok karena saya jualan, itu banyak orang yang tidak puasa. Jadi banyak puasa. Banyak yang tidak puasa. Ya. Kenapa saya tanya, kenapa enggak puasa? Lah, orang kuat tat katanya. Panas. Ya, husnuzon saya kalau perempuan dia mungkin lagi haid. Husnuzon. Nggih. Tapi kalau laki-laki husnuzonnya nopo? Saya husnuzon ke wong gendeng gitu loh. Loh, karena hanya orang gila yang boleh tidak berpuasa. Kan syaratnya orang yang boleh tidak berpuasa dalam fikih nopo? Gila, hilang akal. Oh, berarti saya husnuzon. Ada beberapa orang yang di pasar tidak berpuasa ini kayaknya orang gila gitu loh. Nah, ini husnuzon saya. Ya. Ya, kalau musafir ya bisa jadi, ya. Kalau musafir boleh dia tidak berpuasa. Tetapi pun musafir tidak sembarangan, Pak.
makan di depan umum, di tempat publik, sengaja nyun sewu. Kalau di pasar kan banyak yang udut itu. La haula wala quwata illa billah. Saya aduh eman-eman banget ya, padahal puasa cuman setahun sekali. Terus orang-orang seperti ini paling bahagia nanti pas Idul Fitri. Alhamdulillah udah Idul Fitri. Loh kayak puasa sebulan baik. Lah iya kan? Dianggapnya dia sudah diampuni dosanya gitu loh. Astagfirullah, nastagfiruka wa natubu ilaik. Ini Pak, banyak ini fenomena hari ini. Ya. Oleh karena itu nanti perbanyak zikir. Nah, konteks seperti ini, konteks sahabat Nabi yang berzikir, yang bertakbir, terus lantas orang-orang di sekelilingnya ikut bertakbir, ya kita mungkin bisa mengikuti dengan kontekstual, konteks kita hari ini. Contoh misalnya, kita hari ini ada kendaraan, bapak bertakbir sambil nyetir, nanti disambut oleh istrinya di belakang. Nah, mungkin cara kan romantis gitu ya Pak. Nah, gitu. Ya, nanti dipraktekkan. Nanti kalau udah awal Zulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Anak sama ibu di belakang menyambut takbir tersebut. Ah, ini kan ya sunnah in love gitu kan. Ah, kan romantis gitu ya. Jelas nggih? Ah, nih. Tapi kalau di pasar begini, boleh kita praktekkan, tapi mungkin cukup hanya kita yang mendengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya lirih. Mboten dengan suara keras. Gitu nggih? Jadi mempraktekkan sunnah pun ini kontekstual. Kita melihat, Ustadz, saya biasanya kalau di masjid mulai takbiran itu kalau sehari sebelum hari raya kan gitu nggih? Ya jangan nanti dimulai tanggal 1 Zulhijjah, nanti aneh dewek Pak. Ini bikin reang malah. Tiba-tiba dia takbiran di masjid. Pakai pengeras suara. Walaupun pakai bawah, Allahu Akbar, Allahu. Loh, apa mau Idul Adha? Kok cepet banget? Nah ini kan bikin orang kaget. Nah, kita tidak menggunakan pengeras suara. Cukup kita amalkan mungkin setelah kita zikir sholat. Ya kita amalkan sendiri. Ya ini begitu nggih. Jadi kadang sunnah ini harus kontekstual. Ada satu cerita, ada seorang syekh, seorang profesor di Al-Azhar University, Jamiah Azhar di Mesir. Beliau namanya Prof. Ahmad Al-Ghazali. Jadi mboten Imam Ghazali mboten, tapi ini nama orang. Nama orang beliau dosen Al-Azhar, bukan Imam Ghazali yang sudah meninggal. Ya, pada satu ketika Imam Al-Ghazali, Ahmad Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Ghazali ini mengajar di satu kelas akidah. Pada satu cerita, beliau menemukan seorang mahasiswa duduknya paling depan dan bersiwak. Bapak Ibu tahu bersiwak? Siwak niki napa? Sugi niku. Yang ada kayu ya. Kayu siwak itu dia bersiwak di depan dosennya. Setiap beliau mengajar beberapa kali pertemuan duduknya paling depan dan bersiwak sehingga mengganggu syekh yang ada di depan. Beliau terganggu kenapa? Paling depan siwak. Lagi kelas ini, lagi ada kelas. Sampai syekhnya menegur. Ya fulan, ya syabab katanya. Hei anak muda. Sepertinya kalau bersiwak jangan di waktu saya mengajar. Karena beliau terganggu. Tahu nggak jawaban mahasiswanya? Apakah syekh, apakah panjenengan menghalangi kami dari melakukan sunnah Nabi? Ini kata seorang mahasiswa tersebut. Lah katanya, enggak, saya tidak menghalangi kamu. Tetapi apakah kamu tidak tahu waktu? Ada konteksnya. Terus kata Syekh Al-Ghazali ini mengatakan, maukah kamu mencabut bulu ketekmu di depan kelas? Karena mencabut bulu ketek itu adalah sunnah. Coba. Nggak bisa jawab dia. Ya karena memang sunnah itu ada tempat-tempatnya. Yang semisal ketika sunnah itu mengganggu, ya berarti jangan dilakukan di situ. Ini iktibar yang bisa kita ambil dalam cerita ini. Lah mencabut bulu ketek itu, membersihkan bulu ketek itu sunnah hukumnya. Tapi apakah dia harus mencabut bulu keteknya di depan kelas?
Lah kan bersiwak sunnah, cabut bulu ketek juga sunnah. Ada waktunya. Lah waktunya belajar. Waktunya fokus. Begitu kata syekhnya. Nah, ini salah satu. Maka dalam kaidah ini juga bisa kita ambil ibrah pelajaran. Kalau bertakbir ya kita sesuaikan dengan kondisi kita hari ini. Yang penting tetap bertakbir. Jadi sunnah hukumnya dari tanggal 1 itu mulai bertakbir sampai tanggal yang ditentukan. Fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ditentukan. Haji juga di hari-hari yang ditentukan, di bulan yang ditentukan. Mana dalilnya? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kan betul nggih? Faman faqata fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Haji dengan umrah itu pasti beda. Haji pertama pahalanya lebih besar karena dia wajib. Umrah sunnah. Haji di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Kalau umrah bisa kapan saja. Sehingga nggak bisa kita membandingkan, oh ibadah umrah semakin sering umrah maka bisa menyamakan pahala haji. Tidak. Haji itu ibadah wajib. Haji itu di bulan-bulan yang ditentukan. Sama seperti udhiyah. Menyembelih binatang kurban itu di hari yang sudah ditentukan. Dan di bulan yang sudah ditentukan. Ustadz, saya proyeknya itu cair nanti di bulan Muharram. Boleh nggak saya kurban di bulan Muharram? Tidak boleh. Emang mau nunggu jenengan nggak kurban juga nggak apa-apa. Masa kita mau nunggu jenengan terus kita akhirnya di bulan Muharram kurbannya? Nggak begitu syariat. Makanya bagi yang mampu berkurban. Berkurban itu bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau misalnya cair pasti jelas ya di bulan Muharram ya pinjam dulu lah. Boleh minjem untuk berkurban. Minjem dulu. Saya mau beli sapi harga 25 juta. Saya ingin berkurban sapi. Ya, ini afdal. Berkurban sapi sendiri itu lebih baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man roha fil waqtil awal faka'annama qarraba badanah. Wa man roha fil waqtil thaniyah faka'annama qarraba baqarah. Wa man roha fil waqtil thalithah faka'annama qarraba ghanam. Ila akhiril hadis. Nah ini juga kata para ulama menunjukkan fadilah bahwa berkurban unta, semakin besar binatang tersebut, semakin afdal, semakin baik. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kambing. Nah, begitu. Yang keempat, ayam. Apa iya? Boleh berkurban pakai ayam, Pak? Oh, ayamnya 1000, Ustaz. Nah, tetap tidak dibolehkan karena tidak disyariatkan berkurban dengan ayam. Apa maning telur ayam? Lah iya, ora ulih. Nah, jelas, Badan? Jelas, okay? Berarti di bulan Zulhijjah khususnya kita disuruh napa? Berzikir dengan zikir takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tadi. Monggo, nanti mulai kita amalkan insyaallah berkah. Allah berikan kemudahan, Allah berikan pahala yang besar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di bulan Zulhijjah itu onten puasa khusus yang disebutkan hadisnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengambil cerita bagaimana Ibnu Umar, para sahabat Nabi, ya dari kalangan sahabat mereka juga mempraktekkan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Para ulama-ulama sebagaimana Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Al-Imam Qatadah, ini juga mempraktekkan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adapun Nabi SAW mempunyai kebiasaan, yakni beliau berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah di dalam 9 hari ada rangkaiannya. Hari ke-8 disebut Yaumut Tarwiyah,
puasa tarwiyah itu. Shaumut tarwiyah. Di hari yang ke-9, di mana orang-orang di Mekah sana sedang wukuf di Arafah, nah kita di sini berpuasa disebut dengan puasa Yaumul Arafah. Jadi di hari ke-8 puasa tarwiyah, di hari ke-9 puasa Arafah. Ngeten? Jadi kalau jenengan puasa 9 hari, dalilnya umum. Saya puasa Arafah, ya masuk dia dalilnya dalam 9 hari puasa tadi, dalil umum. Tapi ada juga dalil khusus tentang puasa Arafah. Kata Nabi SAW, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffirah as-sanah, yakni as-sanata allati qablah was sanata allati ba'dah." Bahwa aku berpuasa di bulan Zulhijjah, yakni di hari Arafah, tepatnya di tanggal 9, ahtasibu 'ala Allah. Aku berharap kepada Allah ayyukaffira, agar supaya Allah mengampuni dosaku. Dosa kapan? Dalam riwayat yang berbeda Nabi mengatakan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti orang yang berpuasa Arafah niki akan diampuni dosane sanatain, 2 tahun, madiyah wal baqiyah, yang lalu dan yang akan datang. Senang boten Pak Ibu? Senang banget. Bayangkan, jenengan puasa sehari di hari Arafah, diampuni dosanya 700 hari. Pinten? 700 hari. Setahun niku 360 hari sekian. Dikali 2, sekitar 700 harian. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa sehari di hari Arafah. Sanggup berpuasa Arafah Bapak Ibu? Insya Allah. Apa maning jenengan bisa puasa tanggal 1, 2, 3, 4 Zulhijjah sampai tanggal 9. Masya Allah. Ini merupakan suatu fadilah, keutamaan bagi kita. Merupakan suatu kelebihan. Karena tidak semua orang mampu puasa Pak. Iya, serius. Enggak semua orang mampu puasa. Ada orang yang memang dia diberikan kelebihan beribadah di bidang sedekah. Kerjaannya sedekah terus. Duitnya orang tek-tek Pak. Turah-turah. Sedekah terus. Ada. Tapi kalau disuruh sholat tahajud, berat. Apa mending puasa? Aduh, aku kalau selain puasa Ramadan, suruh puasa sunnah kayak angel. Tapi nek disuruh sedekah, wah memang jagonya. Allah memang memberikan dia dari pintu sedekah kebaikan-kebaikan tersebut. Ada orang yang seperti itu. Bukan berarti terus dia tidak mampu. Ya monggo. Ditarbiyah dirinya sendiri agar supaya mampu untuk berpuasa. Ada kesempatan, ada kekuatan yang Allah berikan kalau kita bermujahadah. Lanahdiyannahum subulana. Kata Allah kalau orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, berjihad, maka Allah akan memberikan taufik dan hidayahnya. Insya Allah akan ditunjukkan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Insya Allah. Ada orang yang juga diberikan jalan ibadah itu mudah untuk sholat. Sedikit-sedikit sholat sunnah. Tidak pernah dia bosan. Tapi kalau disuruh sedekah, wangel. Karena apa? Mungkin terbatas ekonominya. Jadi sunnah ini banyak sekali Pak. Nggak semua bisa kita lakukan secara maksimal. Nah makanya di dalam bulan-bulan haram ini, mari ya, karena ini kan setahun sekali Pak. Mungkin kita nggak bisa Senin Kamis nggih. Nggak bisa Ayyamul Bid setiap bulan. Nggak bisa Daud, apa maning Daud. Berat sekali, selang sehari. Ya, saya punya jamaah narapidana. Karena saya pengisi di lapas ya. Dari baru berdiri itu lapas saya sudah ngisi di situ Pak. Bahkan kami juga sering ngisi di rutan itu, rutan Banyumas ya, ataupun di lapas narkotika mboten niki. Bukan Nusa Kambangan, alun-alun Purwokerto, itu lapas khusus narkotika. Ada seorang napi mengatakan begini, saya mengisi tentang siyamut tatawwu, puasa sunnah. Fikih lah ya, ngisi tentang fikih bab siyamut tatawwu, puasa sunnah. Saya menjelaskan tentang puasa selang sehari yang disebut dengan Saumu Daud, puasanya Nabi Daud, dan ini dipraktekkan oleh Nabi SAW. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, begitu.
Terus ada seorang nabi curhat kepada saya, Ustadz, buru-buru puasa Daud, Ustadz, ya, kadang saya puasa wajib saja bolong-bolong. Berat bagi saya. Ini puasa. Apalagi saya juga yang namanya Daud selang sehari itu saya praktekkan dalam sholat, Ustadz. Jadi sholatnya sholat Daud. Ya, sehari sholat, sehari tidak. Sehari sholat, sehari tidak. Ya karena dia baru tobat dia. Lah ini cerita saja. Ada orang yang memang sehari sholat, sehari tidak. Apalagi ada orang kalau lagi punya masalah baru dia mau sholat. Kalau lagi tenang-tenang saja, tidak punya masalah, nggak mau sholat. Jadi datang kepada Allah tuh kalau lagi punya masalah. Kalau lagi seneng, ya duitnya akeh gitu ya, masalahnya ora ono, ya wis tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kan dalam keadaan susah, senang ya harus dekat kepada Allah. Nih, ternyata ada orang yang nopo sholat Daud katanya. Sholat sehari tidak, ya sehari sholat. Waliyazubillah, ini ngarang-ngarang saja, ini cerita saja biar jenengan nggak ngantuk gitu ya. Lah iya, ini. Nah ini, jadi siyamut tatawu, mungkin kita tidak bisa sholat puasa-puasa sunnah sebagaimana puasanya Nabi Daud yang selang sehari. Minimal, Bu, jangan cuman ibadah tahunan, yakni puasa bulan Ramadan. Tapi kita punya sunnah yang memang kita hidupkan, yang memang pada kondisi-kondisi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, Yaumu Asyura di bulan Muharram, Yaumut Tasu'a di bulan Muharram, Yaumut Tarwiyah wa Yaumu Arafah. Hari Tarwiyah dan hari Arafah kita berpuasa. Minimal kalau jenengan nggak bisa 9 hari di bulan Zulhijjah berturut-turut, ya sudah, nawar deh Ustadz. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 libur. Nanti tanggal 3 puasa maneng. Itu. Selang sehari, nggak apa-apa. Ya namanya juga kita belajar. Ustadz, selang sehari saya nggak bisa, ya wis selang 2 hari. Nah, selang 2 hari. Nggak bisa juga selang 2 hari, selang 3 hari. Nggak bisa selang 3 hari, minimal tarwiyah dan arafah 2 hari itu. Nggak bisa tarwiyah, berarti arafahnya saja. Nggak bisa arafah, ya keterlaluan banget lah jenengan. Setahun sekali kok. Walaupun ini sunnah kan, fadilahnya luar biasa. Ya kita tetap berpendirian teguh dengan definisi sunnah. Tapi juga kita tambahkan kata eman-eman lah. Walaupun sunnah itu dikerjakan dapat pahala, mboten dikerjakan yang mboten nopo-nopo, artinya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yo eman-eman. Tapi definisi sunnah ya tetap begitu. Cuma saya tambahkan, ya eman-eman sekali kalau kita tidak berjuang, berusaha untuk meraih pahala dan ampunan Allah. 2 tahun Bu, Pak, 700 hari kita diampuni. Hanya dengan sehari berpuasa di hari Arafah. Jelas mboten? Jelas. Gitu. Ada pertanyaan, dosa apa yang diampuni oleh puasa tersebut? Maka jawabannya dosa kecil, mboten dosa besar. Iya. As-salawatul khams, salat itu ada 5 waktu di dalam sehari semalam, dari zuhur sampai zuhur, dari subuh sampai subuh, gitu. Wal jum'ah ilal jum'ah kata Nabi, dan Jumat ke Jumat. War Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Yukaffiratun ma bainahunna. Mukaffiratun ma bainahunna. Ada ampunan di tengah-tengah itu. Antara sholat yang satu dengan yang berikutnya ada ampunan Allah. Dari Jumat ke Jumat ada ampunan Allah. Dari Ramadan ke Ramadan ada ampunan. Pertanyaan mudahnya, ada yang berani menjamin dirinya untuk tidak melakukan kesalahan antara waktu sholat maghrib sampai sholat isya? Tidak ada. Kita tidak tahu kadang dosa yang disengaja, nopo tidak disengaja. Itu baru maghrib sampai isya. Pendek sekali. Apa maning subuh sampai duhur 7 jam. Apa maning Jum'ah sampai Jumat yang berikutnya. Sepekan. Apa maning Ramadan ke Ramadan berikutnya setahun. Gak ada yang jamin. Ingat, mukaffiratun ma bainahunna. Makanya orang yang sholat menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau jenengan sholat, Allahu Akbar. Ini baru mulai sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berguguran dosa-dosa kita.
dihapus dosa-dosa kecil kita dengan sholat itu. Bapak-bapak Jumat pergi ke masjid Jumatan, istrinya bilang, Pak, aja telat sholat Jumat. Ayo berangkat. Masya Allah, istrinya dapat pahala, suaminya dapat pahala. Barang siapa yang menjalankan sunnah-sunnah Jumat, dia mandi kaghuslil janabah, seperti mandinya orang yang junub. Wa man raha fil waqtil awal, dan dia berangkat di waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanah, maka ibarat sebagaimana dia berkurban satu ekor unta yang sangat besar. Orang yang berangkat gasik Jumatan seperti pahalanya berkurban satu ekor unta. Lanjut dengan sapi bepatungan. Lah ya toh? Lah kita kan sapi aja patungan. Wa man raha fil waqti tsaniyah, dan barang siapa berangkat di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah. Kalau berangkat di waktu yang kedua, ibarat dia berkurban satu ekor sapi yang besar. Masya Allah. Ini berangkat Jumat gasik, Pak. Ya, apalagi disambi dengan sunnah-sunnah yang lain. Masya Allah. Ya. Barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, wa man raha fil waqti tsalisah faka'annama qarraba ghanam. Ini kalau berangkat di waktu yang ketiga, sebagaimana dia berkurban satu ekor mboten kambing, domba. Dan barang siapa yang berangkat di waktu yang keempat, rabi'ah, faka'annama qarraba dajjajah, sebagaimana dia berkurban satu ekor ayam. Wa man raha fil waqtir akhirah, khamisah, faka'annama qarraba bayda. Kalau dia berangkatnya di akhir-akhir, khatib sudah mulai assalamualaikum, baru dia datang. Tergesa-gesa. Ini pahalanya sebagaimana dia berkurban satu butir telur puyuh. Loh, saya nongkrong di angkringan, Pak. Kadang sama anak itu karena senang beli nasi angkringan niku, wonten telur puyuh yang ditusuk-tusuk niku. Sate telur. Isine 3. Itu ndak kenyang. Nggak kenyang 3, nggak kenyang, apa maning 1. Nah ini orang yang berangkat terakhir itu, dia berangkat mendapatkan 1 butir telur puyuh. Apa maning ana sing masbuk Jumatan, ini keterlaluan banget. Lah ya ada, Pak. Wong saya khotbah, habis itu kan ngimamin, setelah ngimamin ngadap ke belakang, ana sing masbuk. Ya Allah, gitu kok sepekan sekali masbuk. La ilaha illallah. Itu sudah keterlaluan banget, sangat keterlaluan. Nggih? Nah, ini kalau kita tahu, kalau kita kurban sapi saja patungan tadi kan, nah ini kita berangkat gasik Jumatan, pahalanya sebagaimana berkurban. Masya Allah. Ngeten nggih? Itu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Kata Nabi, kafiratun ma bainahunna, di dalamnya ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Idza jatanabal kabair, bagi orang yang menjauhi dosa besar. Artinya semasih kita tidak melakukan dosa besar pada waktu itu, kita sudah bertaubat dari dosa besar kita, maka yang diampuni dosa-dosa kecil kita. Mboten mengampuni dosa-dosa besar. Karena dosa besar hanya akan diampuni dengan apa? Pertaubatan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat sing bener, taubat mboten taubat sambal. Jadi yang namanya taubat nasuha niki berjanji kepada Allah dan dirinya sendiri. Saya tidak akan melakukan maksiat ini, dosa besar ini. Saya bertaubat kepadamu. Terus dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sholat napa? Sholat taubat. Jelas mboten? Jelas. Berarti di bulan Zulhijjah ini onten puasa khusus yang memang terkhusus ya, adalah puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Saya minum sebentar nggih. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut, silakan. Apa sekalian? Oh ya, boleh. Apa saya selesaikan materinya dulu? Ya. Yang ketiga, di bulan Zulhijjah ini ada Idul Adha. Di dalamnya ada udhiyah, korban. Allah berfirman di dalam surah Al-Kautsar,
Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah atas nama Tuhanmu. Maksudnya salat Idul Adha kata para ulama tafsir. Yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Berkurban dengan sesuai syariat. Kurbannya bisa dengan kambing, sapi, unta, domba dan sebagainya. Jelas. Kalau yang selain itu tidak boleh. Oke? Kalau kambing umurnya setahun minimal, sapi sekian itu adanya. Terus tidak boleh sapi, kambing yang sakit, yang cacat, harus sehat, bugar. Afdalnya pakai kambing yang jantan, karena jantan lebih besar fisiknya dari yang betina dan sebagainya dan sebagainya. Begitu terus. Nah, hukum berkurban ini apa? Ada ulama yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Landasannya apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Kalau kita mau mencari hadis tentang kurban ini tidak ada yang sahih kalau yang saya baca. Ya, maksimal dia hasan. Maksimal dia hasan. Sama seperti doa berbuka puasa. Itu tidak ada derajat hadisnya sahih. Tapi maksimal ada ulama yang menghasankan. Zahabal zama'u wabtalatil uruq wa thabatil ajr insyaallah. Ada yang Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini dia debatable. Dia ini ikhtilaf bainal ulama. Antara itu pun ikhtilafnya hasan, tidak dan sebagainya. Tidak ada yang sampai derajat sahih. Nah, ulama mengambil dalil ini bahwa sesungguhnya barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban, tapi kok dia tidak mau berkurban, jangan dekat dengan masjid kami, kata Nabi. Jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Landasan inilah ulama mewajibkan kurban. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, sunnah muakkadah. Ini yang saya ambil. Dan mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sama seperti hukum akikoh. Akikoh niku hukumnya sunnah muakkadah. Terbaiknya di hari ke-7. Maksimalnya di hari ke-21. Setelah di hari ke-21, hilang fadilah-fadilah itu. Sehingga dianggap kita mungkin tidak mampu. Begitu saja. Jadi tidak akikoh yang mboten nopo-nopo kalau memang dia tidak mampu. Sunnah muakkadah. Tapi kalau mampu, ya eman-eman. Eman-eman banget. Ya. Jadi akikoh dan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Ini yang saya ambil. Nah, orang yang melakukan kurban, jangan sampai kita mengecilkan hati, loh kurban ini pahalanya biasa saja. Enggak, siapa bilang? Pahalanya besar di sisi Allah. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, seandainya jenengan beli kambing harga 3 juta, terus jenengan sedekahkan uang 3 juta, nilainya beda. Nilai kurban kambing yang 3 juta tadi dengan uang yang nilainya 3 juta, lebih besar, beribu-ribu kali lipat bahkan mungkin itu. Lebih besar nilai kurban itu, Pak, dibandingkan dengan uang yang 3 juta. Kenapa? Karena udhiyah ini di hari yang sudah ditentukan. Kalau sedekah kapan saja bisa. Jelas mboten? Harinya tentu ditentukan. Bulannya ditentukan. Ya kan? Kurban nggak bisa kita di bulan Muharram. Kurban ya di bulan Zulhijjah. Kan begitu. Ini keutamaannya. Bahkan dalam hadis mengatakan an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila banu Adam yauman nahri 'amalan ahabba ila Allah 'azza wa jalla min hirakati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi kuruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah pada hari nahar manusia beramal dengan suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan adalah mengalirkan darah dari hewan kurbannya. Ini amalan yang luar biasa kata Nabi. Sehingga Nabi itu selalu berkurban. Dia kurban, ya, ambil kambing di kandang, ya, dinyembelih sendiri. Sunnahnya kita menyembelih sendiri, Pak. Kalau di zaman dulu tidak ada panitia kurban, ya. Kenapa? Mereka rata-rata menyembelih kurbannya sendiri. Dia setelah disembelih diambil sepertiga,
terus sepertiganya dibagikan lagi. Kepada siapa? Sepertiga untuk sohibul kurban, sisanya untuk kerabat, sisanya untuk tetangga-tetangga kita. Begitu. Itu di zaman dulu. Lah sekarang kompleks. Karena tidak semua orang berani jagal. Akhirnya apa? Perwakilan, tukang jagal yang dipanggil. Makanya sekarang kan fikihnya kontemporer. Bagaimana hukumnya mengupah tukang jagal dengan daging kurban? Nah, kan muncullah pertanyaan-pertanyaan itu. Karena sekarang ada tukang jagal. Dulu rata-rata orang menyembelih sendiri di zaman Nabi SAW. Di zaman sahabat orang menyembelih sendiri, Pak. Ya, enggak repot. Ya, habis sholat Idul Adha, pulang, dia ambil golok langsung disembelih. Sendiri itu enggak perlu dipegang. Nah, memang orang-orang dulu rata-rata kan ternak ya, jago nyembelih dan sebagainya. Nah, ini. Apa Pertamina. Okay. Terus wa inna dam la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi tatibu biha nafsa, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut menyentuh bumi. Masya Allah, ini luar biasanya kurban ini, Pak. Ya, jadi nanti bahkan katanya darah binatang tersebut, tanduknya, bulunya, kulitnya semua menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita nanti. Ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan ibadah kurban ini. Ini setahun sekali yang memang fadilahnya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus man kana lahu dzabhun yadhbahuhu fa idza ahalla hilal dzilhijjah. Bagi para sahibul kurban, punya binatang kurban, siap-siap mau berkurban, ketika sudah muncul tanggal 1 hilal Zulhijjah, maka jenengan fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azbarihi syai'an hatta yudahhi. Bagi sahibul kurban tidak diperkenankan untuk memotong, untuk mencukur rambut, karena ini bagian daripada sunnah sahibul kurban. Sampai kapan? Hatta yudahhi, sampai binatang kurbannya itu tersembelih. Nah, ini kan sudah dekat. Rambutnya yang gondrong, kukunya yang gondrong, karena ini sudah mau mau Zulhijjah tanggal 1 ya. Jenengan berarti sampai tanggal 9 nanti tidak boleh motong kuku, motong rambut. Maka kalau misalnya sudah panjang segera cukur supaya nanti tidak makin panjang, risih dan sebagainya. Jadi persiapan mulai tanggal akhir-akhir Zulqa'dah ini. Jelas, Badan? Nah, ini ada udhiyah, ada kurban dan sebagainya. Nanti untuk penjelasan selanjutnya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Yang terakhir ada ibadah haji. Siapa yang haji? Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Kewajiban bagi manusia kepada Allah yaitu berhaji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a, bagi sing mampu. Bagi orang-orang yang mampu. Nek mboten mampu, mboten nopo-nopo. Ya. Kalau tidak mampu, enggak apa-apa. Makanya coba kalau misalnya tidak ada kalimat manis tato'a bagi yang mampu. Kita meninggal duluan, Pak, daripada kedapatan jatah haji. Karena apa? Nunggunya 30 tahun yang reguler. Lalu kalau daftarnya umur 50 tahun, berarti kan berangkatnya umur 80 tahun. Kalau udah almarhum. Lah iya. Tapi Allah itu adil, ini syariat yang berat memang. Haji ini kata para ulama ibadah fisik, ibadah jasadiyah, ibadah maliyah, ibadah harta. Yang dikeluarkan uang tidak sedikit. Dulu 40 juta. Sekarang 50 jutaan. Hampir 60 juta. Lah iya, hampir 60 juta. Itu yang disetor. Belum lagi buat perjalanan dan lain-lain. Ini itu. Bekal. Oh, banyak habis itu. Makanya disebut ibadah maliyah, ibadah harta. Belum lagi jenengan kalau yang nggak bisa baca bahasa Arab harus ngapalin doa wakeh, zikir, harus menghafalkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nek sing ora bisa bahasa Arab coba. Wangel. Lah iya toh. Baca ndak bisa. Apalagi menghafal kan sulit. Nah ini.
Terus belum lagi doa-doa, doa melihat Ka'bah, doa masuk masjid, keluarnya, doa nanti minum air Zam-Zam, doa minas Safa ilal Marwah. Itu ada zikirnya semua. Minas Safa ilal Marwah, lari-lari kecil itu, Pak. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Hafal mboten? Ya hafal lah yang Bu. Pun haji ya kelalen Ustaz. Lah iya kan banyak sekali yang dibaca. Makanya ibadahnya ibadah yang berat. Itu kalau dikalkulasikan ritual ibadah haji dari jalan kaki awal sampai akhir itu sama halnya jenengan jalan kaki dari Purwokerto sampai Cilacap. Jalan kaki sekitar 40 sampai 50 kilo, Cilacap ujung lah, ujung sini. Ya. Sekitar 45 sampai 50 kilo kita berjalan kaki. La haula. Makanya disebut dengan ibadah jasadiyah, ibadah jasad, fisik. Jisim. Maka fisiknya harus sehat. Duitnya mesti akeh, mampu. Ya. Tetapi ini kan yang diutarakan di dalam syariat. Tapi sering saya lihat Pak, Ibu, sing orang duit-duit malah bisa berangkat haji. Ya memang karena mereka dipanggil oleh Allah. Lah iya, makanya enggak bisa lepas dari kekuasaan Allah, takdir Allah memang doa kita. Ya, ada orang yang kaya enggak naik-naik haji ada. Malah kemarin saya baca majalah, ya, ada seorang pemulung di Jakarta. Penghasilannya pinten 70.000, 50.000 sampai 70.000 dalam sehari. Dan jenengan 50.000 duduk nongkrong di restoran, rumah makan, enggak cukup 50.000. Enggak kenyang. Wong di angkringan saja bisa habis 30.000 sampai 40.000. Nah, beliau ini penghasilannya 50.000 sampai 70.000 sehari. Dan beliau selalu nabung ke kotak amalnya. Saya nggak suka bilang celengan itu, Pak. Gambare ayam kok bilangnya celeng. Lihat, makanya kayak mbah-mbah ya, bilang ke cucunya jangan bilang nyeleng, ngayami gitu loh. Lah ya, celeng kok gambare ayam ngomongnya celeng gitu. Itu celeng itu kan najis mughallazoh dalam fikih. Babi. Gambarnya jelas ayam kok celeng gitu loh. Bisa kita hindari kata. Saya ke anak itu masukkan ke kotak amal. Tapi maksudnya bukan kotak amal masjid, kotak amal sendiri. Dia masukkan ini katanya 20.000 sehari. 20.000 sehari dan tahun ini berangkat dia. Ketika dia dibawa dia punya duit katanya sekarung itu berapa karung? Koinnya 2.000-annya, 5.000-annya. Subhanallah. Ini orang yang dalam tanda kutip sehari 50.000 sampai 70.000, anggap misalnya 50.000 ya rata-ratanya. Maka diambil 20.000, maka dia dengan istri anaknya makan dalam sehari itu 30.000. Jenengan 30.000 makan kenyang mboten? Mboten. Tapi bisa berangkat haji. Nah inilah makanya Allah berfirman, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berangkat haji, dan orang yang melaksanakan umroh adalah tamu Allah yang Allah panggil. Makanya kan panggilan itu ada 3 Pak dalam hidup kita nih. Pertama panggilan azan, kedua panggilan haji, ketiga panggilan kehadiratnya. Nah, jangan pilih yang mana, yang ketiga apa yang pertama? Jangan. Yang kedua. Kalau yang ketiga jangan, ya. Saya takut. Kenapa kok takut Ustaz? Amalnya belum banyak. Harus perbanyak amal dulu. Bekal dulu, kan gitu, okay? Jadi 3 saja panggilan dalam hidup ini. Kalau kita enggak dipanggil azan, ya di panggilan haji. Kalau enggak panggilan haji, ya sudah, panggilan kehadiratnya sajalah. Nah, ini. Jelas, betul? Nah, makanya para sahabat bertanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, ayyul a'malil afdal? Amalan nopo sing paling apik? Apa jawab Nabi? Imanu billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma man? Qila thumma madza ya Rasulullah? Berkata lagi sahabat itu, apa setelah itu? Kata Nabi, jihadum fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Qila madza ya Rasulullah? Berkata lagi sahabat Nabi, apa lagi ya Rasulullah?
Baru Nabi menjawab, hajjum mabrurun. Haji mabrur. Mboten haji mardut. Tahu haji mardut? Mardut itu haji tertolak. Tapi haji sing mabrur. Sahabat berkata, ya, di dalam satu hadis Nabi SAW, ya Rasulullah, naral jihad, kami melihat jihad itu afdalul amal, sebaik-baik amal. Afala nujahidu, apakah kami harus berjihad? Ini kata sahabat. Apa kata Nabi? La. Walakin afdalul jihad, akan tetapi sebaik-baik jihad adalah hajjum mabrur, haji sing mabrur. Makanya kalau orang yang dipanggil haji itu sudah rizki yang luar biasa itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibadahnya berat sekali. Ibadah yang sangat berat, harta, fisik, lisan kita, zikir terus bergerak, harus hafal ini, hafal itu dan sebagainya. Berat. Sehingga pantas kata Nabi, wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur paling pantas bagi mereka adalah jannah, yakni surga. Kenapa hadiahnya surga, Pak? Ya karena ibadahnya berat. Harus habiskan uang sekian, tenaga harus banyak, harus sehat. Bahkan sekarang kalau kita dalam konteks kita, negara kita hari ini, kita harus menunggu 30 tahun. Ya. Persyaratan requirements-nya banyak sekali, regulasinya. Wah, subhanallah. Nah, ini. Makanya pahalanya besar, hadiahnya surga. Nek ringan-ringan ya hadiahnya sepeda, Pak. Ya, jangan cukup ikut jalan sehat dapat kulkas. Tidak perlu haji. Ya karena haji ini ibadahnya ibadah yang berat dan hadiahnya surga. Ngeten nggih? Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.